Seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Kedua selalu kita bayangkan dengan konflik paling brutal dalam sejarah. Namun, tahukah cocoy sekalian bahwa Perang Dunia Kedua justru dimulai dengan periode yang cukup tenang tanpa pertempuran besar? Periode tersebut disebut sebagai Pony War. Baik dari kubu Britania Raya dan Prancis maupun Jerman sama-sama belum menunjukkan pertempuran layaknya sebuah perang. Hari ini kita akan membahas 8 fakta sejarah tentang Pony War. Pony War secara bahasa diartikan sebagai perang palsu atau tidak sungguh-sungguh. Seperti yang ditulis dalam laman Britannica, istilah ini digunakan oleh jurnalis untuk menyebut periode awal Perang Dunia Kedua yang dimulai tanpa adanya pertempuran besar, nyaris hening, tidak seperti Perang Dunia Pertama. Periode ini dimulai dari deklarasi perang pada September 1939 hingga Maret dan April 1940, sebelum invasi Jerman ke Prancis dimulai. Dikutip dari laman All That Interesting, William Borah, seorang senator Amerika Serikat, mengomentari situasi perang yang hening dengan sebutan pony, mengindikasikan bahwa ada yang palsu tentang perang ini. Pernyataan William Borah ini mengkritik heningnya front barat dari segala pertempuran di saat Polandia masih diduduki oleh Jerman, menunggu tindakan nyata Britania Raya dan Prancis. Seharusnya dua negara sekutu ini dapat segera menyerang Jerman yang saat itu sedang sibuk menaklukkan Polandia. Pony War juga disebut sebagai Sitzkrieg, sebuah sindiran bagi Britania Raya dan Prancis yang hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa untuk merespon taktik Blitzkrieg Jerman di Polandia. Nasib Polandia menjadi terombang-ambing sementara Britania Raya dan Prancis tidak melakukan tindakan nyata untuk mengusir Jerman Nazi dari Polandia. Sementara itu, Soviet juga menginvasi Polandia dari arah timur. Jerman memulai invasi ke wilayah Polandia pada 1 September 1939. Hal ini membuat geram negara-negara lain seperti Britania Raya dan Prancis. Britania Raya melayangkan ultimatum kepada Jerman untuk menarik mundur pasukan mereka dari Polandia. Setelah ultimatum Britania Raya tidak ditanggapi oleh Jerman yang terus melakukan invasi ke Polandia, Neville Chamberlain sebagai Perdana Menteri Britania Raya diikuti oleh Prancis beberapa jam kemudian memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939. Babak paling berdarah dalam sejarah manusia secara resmi dimulai. Ketika perang sudah dideklarasikan tetapi belum terjadi pertempuran besar layaknya Perang Dunia Pertama, kedua kubu seolah saling menunggu. Sementara itu, seperti yang ditulis dalam laman War History Online, Polandia telah meminta kepada Britania Raya untuk menyerang markas udara Jerman. Namun permintaan tersebut tidak dituruti Britania Raya yang tidak ingin melakukan pengeboman udara sebelum Jerman mengebom mereka. Rencana Britania Raya untuk melakukan pengeboman udara ke wilayah Hutan Hitam Jerman ditolak oleh Sir Kingsley Wood sebagai Sekretaris Negara untuk Udara Britania Raya karena bertentangan dengan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Menurut Wood, hutan hitam hingga pabrik senjata merupakan milik pribadi sehingga sama sekali tidak boleh disentuh oleh serangan militer. Pesawat Britania Raya hanya boleh melakukan serangan ke tempat strategis militer Jerman menggunakan senapan mesin dan tidak boleh menggunakan bom. Larangan penggunaan bom juga diterapkan bagi pesawat pengebom Britania Raya yang dikerahkan ke kota-kota Jerman dengan misi untuk menjatuhkan lembaran propaganda. Dengan propaganda tersebut, Britania Raya berharap masyarakat Jerman akan membenci pemerintahan Nazi. Serangan pesawat-pesawat Britania Raya sebenarnya menunjukkan kelemahan sistem pertahanan udara Jerman di awal Perang Dunia Kedua. Namun Britania Raya tidak memanfaatkan hal ini untuk melakukan serangan yang serius terhadap fasilitas militer Jerman. Alhasil, justru Jerman yang diuntungkan untuk serangan udara Britania Raya sebagai evaluasi untuk meningkatkan pertahanan udara mereka. Pada saat itu pun masyarakat juga dibuat bingung dengan keadaan yang hening. Mereka yang telah merasakan betapa mengerikannya Perang Dunia Pertama merasa heran karena belum ada pertempuran-pertempuran besar ataupun serangan pesawat pengebom yang terjadi setelah deklarasi perang.
Persiapan sudah dilakukan mulai dari membangun tempat berlindung dari serangan udara hingga mematikan lampu ketika malam hari untuk menyulitkan serangan pesawat pengebom Jerman. Namun serangan udara Jerman tetap tidak kunjung tiba dan justru terjadi banyak kecelakaan di jalan London akibat kebijakan untuk menggelapkan seisi kota. Luftwaffe Angkatan Udara Jerman Nazi ternyata masih sibuk dengan pertempuran di Polandia dan melakukan persiapan untuk serangan berikutnya sehingga belum sempat untuk menyerang Britania Raya. Perancis pun memecah keheningan pada tanggal 7 September 1939 dengan melakukan operasi militer ke wilayah Saarland. Jerman mencoba membantu Polandia keluar dari cengkeraman Jerman. Kendati berhasil menguasai beberapa desa milik Jerman, Prancis justru menemui kebuntuan. Petaka Prancis dimulai ketika mereka tidak mengirim pasukan melintasi wilayah Belgia karena tidak ingin merusak netralitas Belgia dalam konflik ini. Alhasil Prancis hanya dapat melakukan serangan pada lokasi yang tidak strategis dan memberikan keuntungan bagi Jerman untuk bertahan. Jerman yang sudah menggunakan strategi modern dengan mudah bertahan di garis Siegfried. Sementara itu Prancis masih menggunakan strategi dengan mobilisasi lambat yang sama ketika Perang Dunia Pertama sehingga tidak mampu menembus pertahanan Jerman lebih jauh lagi. Saarland berhasil direbut kembali oleh Jerman pada 16 September 1939 dengan memukul mundur Prancis hingga kembali bertahan di garis Maginot. Tidak seperti di daratan yang belum menunjukkan adanya ancaman yang berarti, lautan Eropa justru menjadi tempat yang sangat berbahaya selama awal perang. Lautan di sekitar Britania Raya dihantui oleh ancaman U-boot Jerman yang dikerahkan untuk menyerang kapal dagang maupun kapal perang Britania Raya. SS Athenia, sebuah kapal penumpang sipil, dikabarkan tenggelam akibat diserang oleh U-boot Jerman setelah dikira sebagai kapal perang milik Britania Raya. Konflik di laut terus memanas. HMS Courageous dan HMS Royal Oak milik Britania Raya tenggelam akibat serangan U-boot. Britania Raya pun tak mau ketinggalan dan membalas dengan menenggelamkan kapal penjelajah Admiral Gillespie dan menangkap kapal tanker Altmark milik Jerman. Berbagai pertempuran di laut akhirnya menyeret Norwegia yang pada saat itu menyatakan netral dan berujung pada invasi Jerman ke Norwegia. Faktor politik sangat berpengaruh pada pasifnya Britania Raya dan Prancis. Diketahui beberapa tokoh penting di Britania Raya tidak setuju dengan deklarasi perang terhadap Jerman. Salah satunya adalah Edward ke-8, mantan Raja Britania Raya. Selain itu, Perdana Menteri Neville Chamberlain juga diketahui sebagai sosok yang menghindari perang. Keengganannya untuk memilih perang dapat terlihat ketika ia memilih untuk menyetujui Jerman menguasai Sudetenland dalam perjanjian Munchen 1938 demi menghindari perang dengan Jerman. Sikap Chamberlain juga diduga menyebabkan kegagalan operasi militer Prancis di Saarland. Seperti ditulis dalam laman Warfare History Network, Chamberlain tidak menyetujui gagasan Prancis yang ingin mengangkut pasukannya melalui Belgia yang pada saat itu menyatakan netral dalam Perang Dunia Kedua. Ia tidak ingin merusak netralitas sebuah negara. Mereka yang menolak perang lebih memilih upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah dengan Jerman. Trauma terhadap Perang Dunia Pertama yang sangat mengerikan masih melekat di benak publik sehingga mereka tidak mau terjadi perang besar lagi. Sementara itu di pihak Jerman, Hitler menyampaikan pidatonya pada 6 Oktober 1939 setelah kembali dari Polandia, yang menyatakan bahwa tidak memiliki keinginan untuk berperang melawan Prancis dan Britania Raya. Hitler mengajukan pembicaraan damai dengan Prancis dan Britania Raya terkait berbagai masalah, termasuk masalah di Polandia dan Perjanjian Versailles 1919. Pidato Hitler pun diakhiri dengan ultimatum bahwa jika para pendukung perang seperti Churchill berhasil memengaruhi Britania Raya dan Prancis untuk menolak pembicaraan damai yang diajukan Hitler, maka tidak akan ada lagi tawaran damai darinya. Jerman rupanya memanfaatkan pasifnya Britania Raya dan Prancis untuk menambah kekuatan militer mereka setelah menguasai Polandia. Jerman memulai invasi ke Norwegia pada April 1940. Pasukan sekutu ditarik mundur dari Norwegia setelah tidak mampu menahan serangan Jerman ke Norwegia. Sementara itu, Jerman juga mulai di front barat dengan melakukan invasi ke Prancis pada Mei 1940.
Lagi-lagi pasukan sekutu harus dipukul mundur karena tidak mampu menahan Blitzkrieg Jerman. Belanda, Belgia hingga Prancis berhasil jatuh ke tangan Jerman dalam waktu singkat dan pasukan sekutu terdesak hingga ke wilayah Dunkirk. Situasi semakin genting, tekanan politik di Britania Raya semakin kuat sehingga akhirnya Neville Chamberlain harus digantikan oleh Winston Churchill sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada 10 Mei 1940. Gaya kepemimpinan Churchill yang sangat bertolak belakang dengan Chamberlain dalam hal peperangan membawa dobrakan pada upaya menghentikan Jerman Nazi di Eropa. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?